Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Satna Dewi, menjumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind is not everything. Batin atau pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, jadi manage your mind. Kelola batinmu. Untuk apa sebenarnya kita mengelola batin kita? Agar kita hidup bahagia. Apakah benar kita semua ingin bahagia? Karena banyak sekali yang kalau saya tanyakan, tujuan hidupmu apa? Bingung, nggak ngerti buat ngapain, masih mikir, ya. Apakah benar kita semua bertujuan untuk hidup bahagia? Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan pemuda, pemudi, dan juga senior dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dari latar belakang agama Hindu. Kita akan berdiskusi dengan mereka. Apakah sebenarnya generasi muda berkarakter di era milenial? Itu adalah tema kita kali ini. Baik, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan yang senior dulu. Bapak Parianto, apa kabar Rahayu? Baik. Sehat Pak? Sehat. Ya. Kegiatannya apa ini Pak kalau di komunitas Hindu Pak? Kalau di komunitas Hindu kami sebagai majelis Hindu di mana kami melindungi melindungi umat, dan kita bekerja sama dengan baik itu unsur pemerintah maupun dari organisasi-organisasi yang lain. Nah, kami juga bergabung juga dengan FAU. Oh, jadi ini sebenarnya udah lintas agama ya? Iya. Kalau itu ya? Iya. Bapak sebagai humasnya ya? Atau penghubung komunikasinya? Kami juga sebagai penghubung, nah juga sebagai penyalur ya, penyalur segala informasi ya tentang kerukunan antar umat beragama, karena di Kota Batu adalah sebagai miniatur Indonesia karena tingkat kerukunannya yang sangat luar biasa. Batu sangat kondusif sehingga para wisatawan itu sangat sangat ingin sekali ke Batu, karena di samping udaranya dingin, masyarakatnya ramah, juga tingkat kerukunannya yang sangat baik. Wow, ini juga saya baru tahu nih bahwa ternyata Pak Parianto ini bertugas untuk menjaga kerukunan juga ya, dari sektor agama Hindu di Batu. Senang berkenalan dengan Pak Parianto. Baik, nih satu lagi nih dari perwakilan milenial. Dia ketawa-ketawa yang di sebelah sana. Beliau bernama Mas Erwin Teguh Wahyudi. Apa kabar? Baik Bu. Mas Erwin nih panggilannya ya. Mas Erwin ini kalau ini pemuda Batu nih kira-kira ya? Pemuda Batu, asli Batu Bu. Batu ini ya. Kalau tadi kita ngobrol dengan yang Bali, ini benar-benar dari Jawa. Iya. Batu asli. Asli Jawa. Ternyata juga asli Jawa Pak ya. Batu ya. Batu, saya jadi ikutan Batu nih. Mas Erwin, kita ini berada di mana sih? Coba diceritain, ini ada di Pura nih kayaknya ya. Sambil ngelihat ke kamera deh, sapa teman-teman semua. Kita sekarang berada di Pura Indrajaya, tepatnya di Dusun Junggo Bu. Ini keren banget loh ini tempatnya ya. Ini bukan tempat wisata ya berarti ya? Belum Bu, masih belum. Nanti kalau udah ada pengajuan bisa buat wisata religi ke depannya Bu. Oh iya, ini keren tempatnya, di hutan Cemara apa Pinus ini Mas Erwin? Cemara Bu. Oh Cemara ya? Okay. Di sana ada makam, kalau nggak salah itu makam khusus untuk orang Hindu atau bukan? Kalau di sebelah sana juga terdapat Bu, tempat ngaben, kasarnya candi kremasi. Tempat ngaben di sini ada? Ada Bu. Terbuka tempatnya atau tertutup? Pakai mesin atau pakai apa? Tradisi? Pakai mesin Bu sekarang, pakai kompor. Oh, khusus untuk orang Hindu. Kalau orang lain boleh nggak? Boleh Bu sebetulnya. Oh, nanti bisa dilihat ya. Di sana ada makam juga, rapi sekali saya lihat tadi. Bener loh, saya ini makam dari warga sini atau warga sini Bu asli. campur berarti ya? Nggih.
campur dari lintas agama. Terus untuk yang umat Hindu sudah terdapat di situ Bu, untuk ngaben tepatnya. Untuk ngaben yang luar biasa. Ya, Mas Erwin ini kegiatannya apa Mas Erwin? Sebagai pemuda Hindu Bu di sini. Jadi untuk mengkoordinir teman-teman pemuda biar aktif Bu. Cuma itu yang di sini. Pemuda. Banyak nggak sebenarnya komunitas ini? Kalau jumlah komunitas Bu, jumlah anggotanya sekitar 35 orang Bu, cuman kan di sini juga minoritas Bu. Jadinya sedikit. Minoritas ya. Mas Erwin ini apakah dari memang keturunan Bapak Ibu memang Hindu atau bagaimana? Kalau kebetulan Bu nggih, dari bapak saya itu Hindu, kalau ibu Muslim. Oh gitu. Nggih. Terus Mas Erwin ini berapa bersaudara di sini? 3 bersaudara Bu. Apakah Hindu semua, apa ada yang ikut Muslim? Kalau dulu Hindu semua, terus adik kemarin nikah Muslim. Oh gitu ya, sudah terjadi percampuran di antara lintas agama ini ya, Pancasila sekali ternyata. Baik, tema kali ini adalah generasi muda berkarakter di era milenial. Tapi saya mau ke Pak Parianto dulu nih Pak Parianto. Pak Parianto dulu kan pernah jadi muda ya Pak, seperti saya. Sebagai generasi terdahulu nih Pak Parianto, menurut Bapak karakter apakah yang membedakan anak muda dulu dengan yang sekarang ini Pak? Terima kasih, sebelumnya saya mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, saya kira perbedaannya pemuda yang dulu dengan sekarang itu sangat beda sekali. Saya tahu Pak. Ya. Pemuda yang dulu itu sekarang sudah tua Pak. Iya. Apa Pak? Yang pertama yaitu tentang pendidikan. Nah, pendidikan yang dulu itu cuma banyak yang dari SMP, SD yang sudah keluar. Nah, lalu untuk sekarang pendidikan anak-anak kan lebih diutamakan. Nah, jadi juga dengan apa itu perkembangan zaman ini, saya kira juga sangat berpengaruh kepada anak-anak. Pendidikan anak-anak sekarang sudah bisa sampai sarjana dan lain-lain, sehingga yang membedakan itu adalah kesopanan. Nah, kesopanan anak yang dahulu itu lebih sopan kepada orang tua dan yang lebih tua, tapi pada anak sekarang itu kesopanannya sudah berkurang. Nah, jadi anak muda yang sekarang ini dibutuhkanlah bimbingan yang terus-menerus, sehingga anak muda sekarang jangan sampai istilahnya kebablasan. Gitu ya? Iya. Jadi kurang tata krama ya? Iya. Nah, jadi karena di pendidikan itu apa itu dulu pendidikan budi pekerti itu kan ada. Nah, karena sekarang sudah dihapus masalah budi pekerti, sehingga budi pekerti itu kayak luntur Bu dari anak-anak. Nah, sehingga kita sebagai apa itu orang tua, nah ini sebenarnya harus apa itu selalu mengingatkan sehingga anak-anak ini jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang sifatnya modernisasi yang kebablasan itu pun juga akan berdampak tidak baik kepada perkembangan anak kita. Oh, itu yang dirasakan oleh Bapak yang mantan pemuda itu dulu ya Pak ya. Pemuda. Beda banget sama pemuda. Tapi kita tanya ada pemuda di sebelah Bapak nih. Mungkin bisa menjawab nih. Kenapa sih ya kok pemuda sekarang itu kok kurang tata keramanya Mas? Beneran nggak sih Mas? Anda boleh protes loh di sini sama orang tua, boleh. Gimana Mas? Mungkin memang benar Bu. Kan dari mulai dari kayak di internet dan kan udah banyak Bu ya contoh-contohnya yang kayak pemuda itu sering kayak berbuat yang neko-neko gitu Bu, kayak pakai narkoba lah, terus ke orang tua itu nggak sopan. Nah kayak gitu Bu, memang kalau menurut saya memang butuh bimbingan Bu agar lebih lagi untuk sopan sama budaya Bu, untuk mengenal budaya. Tapi Mas Erwin begitu nggak? Semoga bisa Bu. Loh, kemarin bertata krama nggak? Loh ini pembelaan diri dari pemuda masa kini loh, saya pengen tahu nih. Apakah merasa kurang gitu? Kalau saya masih kurang Bu, soalnya jujur untuk tata bahasa aja kadang masih salah-salah Bu. Untuk ke orang yang lebih tua kan ada tingkatan-tingkatan gitu. Betul. Itu kadang masih pakai yang agak kasar Bu menurut saya. Oke, ini jujur tadi Pak. Mas jujur, aku seneng lewat jujur iki mau. Mas,
Orang tua bekerja nggak? Bekerja, Bu. Orang tua mengajarkan nggak kepada anak? Kalau di rumah, karena kan udah kecapean bekerja, Bu, nggih. Jadi untuk intensitas bercengkrama itu kurang. Jadi Ya. kan perlu pendidikan lebih lagi gitu loh, Bu. Iya. Jadi bukan kesalahan melulu anak-anak muda, Pak Par. Ya. Ternyata orang tua juga mesti introspeksi diri ya, Ya. bahwa ternyata kita kurang waktu bercengkerama. Loh, aku Ya. malah wis protes. Metu juga nih, cengkerama. Ya. Bercengkerama itu apa sih bahasa lainnya ya? Ngobrol, Bu. Lebih kerennya ngobrol. Kurang ngobrol ya, kurang Oke. curhat-curhatan kali ya. Nggih, Bu. Mas Erwin, begitu yang dirasakan ya. Nggih. Jadi sebenarnya masalahnya cuma kuncinya apa berarti itu tadi? Komunikasi, Bu. Komunikasi, Pak Par. Oh, iya. Sudah dijawab sama generasi mudanya, Pak Par. Ya. Ya, generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Ini kayaknya retorika banget gitu ya. Nggih. Menurut Anda sebagai generasi muda, apa yang dibutuhkan anak muda saat ini? Jangan dijawab dulu. Baik, para pemuda tentunya ingin mendengar, dan para senior, saya nggak mau disebut tua deh, senior aja, mungkin ingin mendengar dari wakil pemuda ini apa sih sebenarnya yang mereka cita-cita bangsa ini apa sih sebenarnya yang ingin diwujudkan juga oleh pemuda kita. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu jawabannya setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya apa kabar bagi Anda yang berada di Madiun, di Jombang, di Kediri, dan mungkin saja di Jogja karena kita ada streaming di bawah ini, jadi kita bisa hadir di seluruh dunia melalui HP Android Anda. Luar biasa kan, Dharma TV. Selalu damai di hati. Baik, masih di generasi muda berkarakter di era milenial. Ini tadi sudah ada pengungkapan yang sangat jujur dari generasi milenial kita dan diterima oleh generasi seniornya, Iya. Pak Par. Tapi saya lebih senior lagi ya, Pak Parianto. Iya. Hoax, sekarang mengenai hoax. Apa sih hoax ini? Pak Parianto dulu Iya. deh, hoax itu apa, Pak? Ya. Ya, sekarang apa itu marak dengan berita hoax. Nah, hoax itu apa sih? Nah, hoax itu adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, sehingga Kabar angin gitu ya? Iya. Jadi jangan sampai kita menerima informasi itu kita telan mentah-mentah. Nah, jadi kita saring dulu bagaimana kebenarannya. Nah, karena dunia ada di genggaman kita. Smartphone. Oh iya, smartphone. Maka dari itu saya harap untuk anak muda-muda itu harus Yang berhati-hati. berpikir cepat itu tadi? Iya, berpikir cepat. Nah, instan itu tadi, ini harus berhati-hati. Tidak mudah menelan begitu saja. Begitu, nggih. Karena ini sangat penting bagi apa itu keberlangsungan kehidupan kita. Kalau kita salah sedikit saja, apa itu mengeser, nah itu menjadi Berita hoax sangat itu tadi. berbahaya untuk keberlangsungan Kepersatuan ya. Iya. Baik, tak kenal maka tak sayang, Mas Erwin. Gak nyoba, gak ru buktine ya. Nggih. Gimana dengan hoax itu tadi? Punya pengalaman nggak? Kecepatannya anak muda. Wah iya, share langsung. Gimana, Mas? Nah, kalau sering, Bu, kalau kayak gitu ya. Nah, lo Apalagi anak muda, Bu, ya, mikirnya itu yang oh, ada gini, mesti gini. Nah, itu yang Mesti bener ngono ya. iya, itu yang bikin salah satunya itu jadi bumerang, Bu, nantinya. Kayak, ternyata bukan sih. Ternyata kayak gini kejadiannya. Nah, untuk mengatasi itu mungkin lihat dari dua sisi dulu, Bu. Diterima dulu kayak yang dibawakan Pak Marianto tadi, terus ditelaah dulu kayak oh benar apa enggak. Nah, baru kalau benar baru ikut share. Kalau enggak, janganlah sampai ikut share karena bisa memperpecah itu, Bu, persatuan. Kan Ternyata salah, nggih. seperti itu ya, Nggih. Mas Erwin. Baru ngerasain karena sudah mengalami ya. Nah, nggih, Bu, kayak Tapi- yang kemarin, Bu. Nasihat orang tua itu ternyata karena pengalamannya ya, Pak Parianto ya. Ya. Jadi sebenarnya memberikan nasihat, tapi karena anak muda ini masih belum mengalami, akhirnya masuk kanan, keluar kiri. Barang antik gak usah dirungokno. Ya, Mas Erwin, apalagi orang tua mungkin bekerja, dan saya rasa banyak di antara keluarga-keluarga di Indonesia, di kita, bahwa bapak ibu itu biasanya bekerja sehingga kadang tidak ada tautan rasa, Nggih, gersang ya, padahal itu adalah utama. utama. Seperti itu. Jadi saya ingin mempertanyakan kepada Erwin dulu, Mas Erwin. Mas Erwin, sebenarnya ibu itu harus kerja nggak sih? Ini duka deritamu deh. Nggih. Jawab deh. Kalau menurut saya, Bu, nggih, Ibu janganlah sampai kerja. Nah,
motivasi yang pertama kan dari ibu dulu yang paling dekat Bu, sudah melahirkan kita, paling enggak kan kasih sayangnya lebih. Tapi kan di sisi lain Bu ya ada juga yang ekonomi Bu, faktor ekonomi untuk menunjang itu. Nah itu yang bikin kadang masalah kalau gini, misal ibu kerja, bapak kerja, jadi kan anak tertinggalnya di rumah sendirian, nggak ada yang ngarahkan, nonton kayak yang di internet itu nggak ada yang ngawasin, jadinya berita semua masuk. Nah, itu yang bikin itu jadi masalah ya Pak Parianto. Mas Erwin agak-agak berbes milih loh tadi diceritakan curhatnya. Pak Parianto, nyun sewu, ibu kerja nggak? Iya. Gimana Pak mengatur keluarga yang dua-duanya bekerja Pak? Iya. Kadang ibu itu juga kan di rumah juga pekerjaannya juga banyak untuk ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu. Ngurus apa sih Pak? Loh. Apa Pak misalnya? Kita yang pertama menyiapkan makanan untuk kita, food and beverage. Anak-anak, ya. Terus. Lalu untuk menyiapkan pakaian, cleaning, sudah dianu. Laundry. Ya, laundry. Ya. Terus Pak. Lalu yang ketiga, kadang itu juga tadi disampaikan cleaning service. Pengaruh cleaning service. Setrika, bersih rumah dan lain-lain. Nah, itu kan juga hotel dong Pak, manajer hotel. Iya, itu makan tenaga yang banyak. Jadi kadang itu masih kadang juga kerja. Berniatan untuk membantu kita, membantu suami ke ladang. Nah, itu pun juga kita karena masalah ekonomi. Nah, ekonomi kita mengurangi untuk biaya pengeluaran. Jadi sang ibu ini harus juga ikut ke ladang. Nah, kalau dalam keadaan itu sudah letih, nah ini jangan sampai ikut ke ladang Bu. Saya nanti nggak baik untuk kesehatan. Jadi kita harus bisa mengetahui kondisi kesehatan kita. Kalau kita ingin selalu sehat, karena sehat itu adalah yang paling utama. Sehat sangat penting bagi kehidupan kita. Mahal sekali ya? Iya, betul, mahal sehat sekali. Itu mahal Pak. Iya. Baik, Mas Erwin, ini tadi Pak Parianto juga mengatakan ya kondisi ekonomi akhirnya membuat ibu harus bekerja. Nih hari kini anak milenial yang udah jualan online mungkin ya. Ada nggak sih solusi ke masa depan bagaimana sih sebuah keluarga harmonis menurut anak milenial dari kesulitan yang dihadapin sekarang, tidak tertautnya hati di antara keluarga, melahirkan generasi yang gersang mungkin. Mas punya nggak Mas Erwin punya bayangan ntar kalau udah berkeluarga Mas? Belum Bu. Nah, cocok. Gimana nanti kalau sudah berkeluarga gimana sih sebenarnya idealnya ya Pak ya? Ini ada solusinya loh sebenarnya Pak, diem-diem Pak ya. Iya, betul. Kalau itu Bu, menurut saya bukan dari pandangan saya ini. Mungkin kan sekarang juga benar kata Ibu tadi jualan online. Nah, itu kan juga bisa di rumah Bu, nggak harus keluar. Nah, hasilnya itu loh juga lumayan. Saya juga jualan Bu. Jualan online ya? Jualan apa Mas? Tembakau Bu. Luar biasa. Oke, ternyata bisa ya? Bisa Bu, jalan. Di sela-sela sambil bekerja itu ya? Nggih. Kan enggak butuhkan waktu lama kan Bu untuk balas chat, terus transfer masuk, tinggal kirim gitu aja kan. Apalagi ada yang jasa pengiriman diambil di rumah Bu sekarang. Jadi nggak memerlukan waktu yang lebih. Jadi bisa di rumah nggih. Kurirnya mau ngambil juga langsung pakai jasa-jasa itu Bu. Oke. Jadi tidak pernah kekurangan ya? Masih Bu. Kalau itu manusia pun dengan kekurangan soalnya. Programa TV mau nanya nih, tanggal 20 udah habis nih Mas. Gimana Mas Erwin mensiasati? Ini kan apa kiat-kiat anak milenial nih dalam perekonomian? Sebetulnya Bu, kalau kita udah milenial kan pakai Android Bu ya. Itu jualan apa saja tuh Bu bisa laku. Oh apa saja gitu, nggak tembakau aja nih? Enggak. Kuenya kalau tetangga saya, gitu ya? Kan kasarnya sebagai kayak makelar Bu. Makeleran ya? Tinggal foto, posting, pasti dapat Bu. Meskipun enggak selalu laris kan, untuk pertama juga promosi dulu Bu. Cari rating. Jadi bisa menjual apa saja melalui smartphone-nya ya? Bisa Bu. Mungkin kuenya tetangga, karyanya pengrajin tetangga yang sebelah sana, temen bikin bantal apa gimana? Saya juga Bu nggih. Ikan aja Bu nggih. Pakai ikan gadul aja dulu sekarang udah laku loh Bu buat pakan ikan predator sekarang. Paling enggak kan terus kayak cacing tanah juga online banyak loh Bu sekarang yang jual. Kan berarti untuk cari penghasilan enggak begitu sulit sebetulnya kalau kita mau berusaha gitu loh Bu.
Oke. nggak harus dengan nyadong kasarnya. Ya, Anda harus kerja itu kerja hanya sebagian dari hobi yang banyak sekali ternyata hobinya Mas ya. Nggih, Bu. Mas Erwin. Ini untuk Rudama TV sehingga tanggal 20 jangan sampai ada yang kekurangan. Kalian bisa jualan online hari gini. Jual online. Ini adalah kiat dari anak milenial bagaimana membuat keluarganya menjadi lebih apa ya Mas Erwin? Lebih kreatif. Lebih Bu. Nah, nanti misal kita udah punya anak, istri itu nggak sampai kerja, bisa menjaga di rumah gitu, meskipun sambil jualan online gitu. Itu kasarannya yang bikin lebih praktis lagi gitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman kita Pak senior ada sekolah kepandaian putri yang namanya ibu itu ya nggak kerja di kantor, tapi punya menjahit, entah perias ya, mungkin punya salon di rumah gitu. Yang memasak mungkin bisa buka catering kali ya. Nah sekarang mungkin ada ibu-ibu yang masih seperti itu, ada juga yang bagian marketingnya itu tadi ibu-ibu marketing gitu ya, Pak. Iya. Gimana Pak menurut Bapak anak muda kita Pak milenial Pak? Jangan dijawab dulu Pak. Baik pemirsa Rudama TV, ternyata sudah ada solusi nih dari generasi milenial. Ternyata cerdas-cerdas semuanya. Kita akan bahas bagaimana pendapat Pak Parianto dari sudut generasi senior. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Rudama TV, tentunya apa kabar bagi Anda yang berada di Madiun, di Jogja, di Jombang, di Kediri, dan mungkin saja di Jogja karena kita ada streaming di bawah ini, jadi kita bisa hadir di seluruh dunia melalui HP Android Anda. Luar biasa kan? Rudama TV selalu damai di hati. Baik, masih di generasi muda berkarakter di era milenial. Ini tadi sudah ada pengungkapan yang sangat jujur dari generasi milenial kita dan diterima oleh generasi seniornya Pak Par. Tapi saya lebih senior lagi ya Pak Parianto. Hoax sekarang mengenai hoax, apa sih hoax ini? Pak Parianto dulu deh, hoax itu apa Pak? Iya. Ya, sekarang apa itu marak dengan berita hoax. Nah, hoax itu apa sih? Nah, hoax itu adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, sehingga kabar angin gitu ya? Iya. Jadi jangan sampai kita menerima informasi itu kita telan mentah-mentah. Nah, jadi kita saring dulu bagaimana kebenarannya. Nah, karena dunia ada di genggaman kita. Smartphone. Oh iya, smartphone. Maka dari itu saya harap untuk anak muda-muda itu harus yang berhati-hati. berpikir cepat itu tadi. Iya, berpikir cepat. Nah, instan itu tadi, ini harus berhati-hati. Tidak mudah menelan begitu saja. Begitu, nggih. Karena ini sangat penting bagi apa itu keberlangsungan kehidupan kita. Kalau kita salah sedikit saja, apa itu mengeser, nah itu menjadi sangat berbahaya untuk keberlangsungan kebersatuan ya. Iya. Baik. Tak kenal maka tak sayang Mas Erwin. Gak nyoba, gak buktinya ya. Gimana dengan hoax itu tadi? Punya pengalaman gak? Kecepatannya anak muda. Wah iya, share langsung. Gimana Mas? Nah, kalau sering Bu kalau kayak gitu ya. Apalagi anak muda Bu ya, pikirnya itu yang oh ada gini, mesti gini. Nah itu yang mesti bener menurut ya? Iya, itu yang bikin salah satunya itu jadi bumerang Bu nantinya. Kayak ternyata bukan sih, ternyata kayak gini kejadiannya. Nah, untuk mengatasi itu mungkin lihat dari dua sisi dulu Bu. Diterima dulu kayak yang dibawakan Pak Parianto tadi, terus ditelaah dulu kayak benar apa enggak. Nah, baru kalau benar baru ikut share. Kalau enggak, janganlah sampai ikut share karena bisa memperpecah gitu Bu, persatuan. Kan salah nggih. Seperti itu ya. Nggih. Mas Erwin baru ngerasain karena sudah mengalami ya. Nah, nggih Bu, kayak yang kemarin Bu. Nasihat orang tua itu ternyata karena pengalamannya ya Pak Parianto ya. Jadi sebenarnya memberikan nasihat tapi karena anak muda ini masih belum mengalami akhirnya masuk kanan keluar kiri. Barang antik gak usah dirungokno. Ya Mas Erwin, apalagi orang tua mungkin bekerja dan saya rasa banyak di antara keluarga-keluarga di Indonesia di kita bahwa bapak ibu itu biasanya bekerja sehingga kadang tidak ada tautan rasa, gersang, ya, padahal itu adalah utama. Seperti itu. Jadi saya ingin mempertanyakan kepada Erwin dulu, Mas Erwin. Mas Erwin, sebenarnya ibu itu harus kerja nggak sih? Ini derita duka deritamu deh. Jawab deh. Kalau menurut saya Bu, ibu janganlah sampai kerja. Nah, kan, tuh
paling nggak komunikasi yang pertama kan dari ibu dulu yang paling dekat Bu, sudah melahirkan kita, paling nggak kan kasih sayangnya lebih. Tapi kan di sisi lain Bu ya ada juga yang ekonomi Bu, faktor ekonomi untuk menunjang itu. Nah itu yang bikin kadang masalah kalau gini, misal ibu kerja, bapak kerja, jadi kan anak kalau di rumah sendiri ada yang ngarahkan, nonton kayak yang di internet itu nggak ada yang ngawasin, jadinya berita semua masuk. Nah, itu yang bikin itu jadi masalah ya Pak Parianto. Mas Erwin agak-agak berbesmili loh tadi diceritakan curhatnya. Pak Parianto, nyun sewu, ibu kerja nggak? Iya. Gimana Pak mengatur keluarga yang dua-duanya bekerja Pak? Iya, kadang ibu itu juga apa itu kan di rumah juga pekerjaannya juga banyak untuk ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu. Ngurus apa sih Pak? Duh. Apa Pak misalnya? Kita yang pertama menyiapkan makanan untuk kita, food and anak-anak, iya. Terus? Lalu untuk menyiapkan pakaian, cleaning, sudah dianu. Laundry. Iya, laundry. Ya. Terus Pak? Lalu yang ketiga, kadang apa itu juga tadi disampaikan cleaning service. Pengaruh cleaning service. Setrika, bersih rumah dan lain-lain. Nah, itu kan juga hotel dong Pak, manajer hotel iya, itu itu makan tenaga yang banyak. Jadi kadang apa itu masih kadang juga kerja. Berniatan untuk membantu kita, membantu suami ke ladang. Nah, itu pun juga kita karena masalah ekonomi. Nah, ekonomi kita mengurangi untuk biaya pengeluaran. Jadi sang ibu ini harus juga ikut ke ladang. Nah, kalau dalam keadaan apa itu sudah letih, nah ini jangan sampai ikut ke ladang Bu. Saya nanti nggak baik untuk kesehatan. Jadi kita harus bisa mengetahui kondisi kesehatan kita. Kalau kita ingin selalu sehat, karena sehat itu adalah yang paling utama. Sehat sangat penting bagi kehidupan kita. Mahal sekali ya. Iya betul, mahal sehat sekali. Itu mahal Pak. Iya. Baik, Mas Erwin. Ini tadi Pak Parianto juga mengatakan ya kondisi ekonomi akhirnya membuat ibu harus bekerja. Nih hari kini anak milenial yang udah jualan online mungkin ya. Ada nggak sih solusi ke masa depan? Bagaimana sih sebuah keluarga harmonis menurut anak milenial dari kesulitan yang dihadapin sekarang, tidak tertautnya hati di antara keluarga, melahirkan generasi yang gersang mungkin. Mas punya nggak Mas Erwin punya bayangan ntar kalau udah berkeluarga Mas? Belum Bu. Nah, cocok. Gimana nanti kalau sudah berkeluarga, gimana sih sebenarnya idealnya ya Pak ya? Ini ada solusinya loh sebenarnya Pak, diem-diem Pak ya. Iya, betul. Kalau itu Bu, menurut saya bukan dari pandangan saya ini. Mungkin kan sekarang juga benar kata Ibu tadi jualan online. Nah, itu kan juga bisa di rumah Bu, nggak harus keluar. Nah, wong hasilnya itu loh juga lumayan. Saya juga jualan Bu, jualan online ya? Jualan apa Mas? Tembakau Bu. Luar biasa. Oke, ternyata bisa ya? Bisa Bu, jalan. Di sela-sela sambil bekerja itu ya? Oke. Kan enggak butuhkan waktu lama kan Bu untuk balas chat, terus transfer masuk, tinggal kirim gitu aja kan. Apalagi ada yang jasa pengiriman diambil di rumah Bu sekarang. Jadi nggak memerlukan waktu yang lebih. Jadi bisa di rumah, nggih. Kurirnya mau ngambil juga langsung pakai jasa-jasa itu Bu. Oke. Jadi tidak pernah kekurangan ya? Masih Bu. Kalau itu manusia pun dengan kekurangan soalnya. Ini TV mau nanya nih, tanggal 20 udah habis nih Mas. Gimana Mas Erwin mensiasati? Ini kan apa kiat-kiat anak milenial nih mungkin perekonomian. Sebetulnya Bu kalau kita udah milenial kan pakai Android Bu ya. Itu jualan apa saja tuh Bu bisa laku. Oh apa saja gitu, nggak tembakau aja nih? Enggak. Kuenya kalau tetangga saya, gitu ya. Kan kasarnya sebagai kayak makelar Bu enggak makeleran ya. Tinggal foto posting pasti dapat Bu. Meskipun enggak selalu laris kan, untuk pertama buka promosi dulu Bu. Cari rating. Jadi bisa menjual apa saja melalui smartphone-nya ya. Bisa Bu. Mungkin kuenya tetangga, karyanya pengrajin tetangga yang sebelah sana, temen bikin bantal apa gimana? Saya juga Bu nggih. Ikan aja Bu nggih. Pakai ikan gadul aja dulu sekarang udah laku loh Bu buat pakan ikan predator sekarang. Paling enggak kan terus kayak cacing tanah juga online banyak loh Bu sekarang yang jual. Kan berarti untuk cari penghasilan enggak begitu sulit sebetulnya kalau kita mau berusaha gitu loh Bu.
Oke. nggak harus dengan nyadong kasarnya. Ya, Anda harus kerja itu kerja hanya sebagian dari hobi yang banyak sekali ternyata hobinya Mas ya. Nggih, Bu. Mas Erwin. Ini untuk Kru Dama TV sehingga tanggal 20 jangan sampai ada yang kekurangan. Kalian bisa jualan online hari gini. Jual online. Ini adalah kiat dari anak milenial bagaimana membuat keluarganya menjadi lebih apa ya Mas Erwin? Lebih kreatif. Lebih Bu. Nanti misal kita udah punya anak, istri itu nggak sampai kerja, bisa menjaga di rumah gitu, meskipun sambil jalan online gitu. Itu kasarannya yang bikin lebih praktis lagi gitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman kita Pak senior ada sekolah kepandaian putri yang namanya ibu itu ya nggak kerja di kantor, tapi punya menjahit, entah rias ya, mungkin punya salon di rumah gitu. Yang memasak mungkin bisa buka catering kali ya. Nah sekarang mungkin ada ibu-ibu yang masih seperti itu, ada juga yang bagian marketingnya itu tadi ibu-ibu marketing gitu ya. Pak, gimana Pak menurut Bapak anak muda kita Pak, milenial Pak? Jangan dijawab dulu Pak. Baik pemirsa Dama TV, ternyata sudah ada solusi nih dari generasi milenial. Ternyata cerdas-cerdas semuanya. Kita akan bahas bagaimana pendapat Pak Parianto dari sudut generasi senior. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dama TV masih bersama saya Sapna Dewi dalam Manage Your Mind, dan saya ingin menanyakan kepada Pak Parianto. Pak Parianto tadi awalnya Pak Parianto rada gundah gulana gitu ya Pak, resah dan galau gitu ya. Melihat generasi muda kok koyok mulu tata kerama. Ternyata mereka juga punya kelebihan loh Pak Parianto. Di antara kecepatan mereka yang mungkin apa sih untuk aku basa-basi gitu kali-kali gitu ya, saya nggak tahu ya Pak ya, bagaimana menyikapi kompromi-kompromi dengan mereka-mereka dari generasi milenial menurut Pak Parianto? Iya. Saya sangat apresiasi sekali dengan anak muda sekarang di mana sudah gagap teknologi. Tidak gagap lah Pak. Iya. Tidak gagap teknologi. Iya, jadi anak sekarang itu sudah teknologi, sudah menguasai sehingga anak kecil pun langsung pegang HP Android. Nah, di situ ada suatu kemajuan. Nah, kemajuan yang sudah ditangkap oleh anak-anak muda. Nah, ini saya perlu sampaikan 3 pilar penting, Bu. Yang pertama dengan kemajuan teknologi hidup menjadi mudah. Lalu yang kedua dengan agama hidup menjadi terarah. Betul. Karena kalau kita selalu belajar agama dengan tekun, dengan rajin, saya kira anak-anak ini akan hidupnya terarah. Lalu yang ketiga dengan seni dan budaya hidup menjadi indah. Nah, karena dengan seni dan budaya hidup menjadi indah, contoh kita melantungkan lagu-lagu Jawa maupun kita menari dan kesenian-kesenian yang lain. Nah, ini hidup kita menjadi indah. Nah, dengan demikian hidup kita akan semakin bersemangat, Bu. Karena dengan keindahan budaya itu. Nah, dengan demikian budaya ini harus kita lestarikan sehingga jangan sampai budaya Jawa yang adiluhung ini terkikis oleh budaya asing. Nah, harapannya supaya anak-anak muda ini juga jangan sampai ditinggalkan masalah adat, tradisi dan budaya itu sendiri. Itu ya kalau menurut Pak Parianto. Mas Erwin gimana Mas Erwin? Ada ide nggak dalam kekinian anak milenial menyikapi akar budaya? Kalau menurut saya sih harus benar-benar pede Bu untuk pakai pakaian Jawa, logat Jawa, terus nggak harus lugui lah kayak kan kita di Jawa gitu Bu, biar lebih adatnya itu muncul gitu loh Bu, nggak harus ikut adat orang lain. Kalau itu saya sangat mendukung Bu. Ya boleh manajemen saiki bahasa Jawa ae. Ini ngobrol ya. Nggih Bu, lebih Bu apa? Terus kamu mesti pakai bahasa halus sama saya, karena saya seniormu. Nggih. Iya. Wah, jadi bahasa harus dibiasakan sih sebenarnya ya. Iya, Bu. Tapi kita udah pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Iya, Pak. Kayak di Jepang saja kan bahasa masih dijunjung tinggi, Bu. Masa kalau kita di Indonesia
pakai bahasa yang lain gitu loh Ya, kasarannya. Ya, bahasa juga mencerminkan kehalusan cita rasa kita sebagai orang Jawa seperti itu ya. Karena Jawa itu juga ada tatanan untuk bahasa kromo inggil, ngomong seperti itu ya. Itu harus dipraktekkan Bapak dan Mas Erwin karena sulit, muatan lokal dan budi pekerti sudah masuk di dalam ajaran SD. Untuk pendidikan moral sekarang masih kurang Bu, belum ada. Kan dulu ada kayak PMP gitu Bu. Sekarang kan udah berkurang untuk PMP-nya Bu. Baik. Kalau lokal masih ada. Nah kebetulan saya di Rumah Seni Budaya Singasari Pelestari Wayang sudah 38 tahun membuat program belajar nonton wayang yuk cuma 2 jam, terutama bagi anak SD atau siapapun. Ini adalah muatan lokal. Kita juga akan memberikan budi pekerti kepada anak-anak melalui seni pitutur wayang purwo, Pak, wayang kulit. Kira-kira bisa nggak kita nanti bisa saling bersinergi? Pasti bisa, nanti saya yang hubungin jenengan. Iya, oh, itu salah satu sebenarnya untuk itu tadi loh Pak, wayang lah doa. Iya. Kuno Pak, anak sekarang cepet. Jadi kita pakaliran rapat Pak, pakaliran padat gitu. Bagaimana anak-anak bisa menyerap? Anak-anak sekarang itu cerdas loh Pak. Iya. Ini tadi ya. Terus harapannya sebenarnya bagaimana anak-anak muda bisa menjadi duta seni kita dong dengan teknologinya mereka. Ayo sebarin kemana-mana. Kira-kira Mas Erwin, bisnis pariwisata sangat menarik nggak untuk abad ini? Kalau sekarang pasti menarik Bu, apalagi yang sering selfie, sering kan butuh yang suasana baru terus Bu. Apalagi kalau kayak jenengan tadi ada wayang Bu, apalagi kan temponya juga cepat. Nah itu kan pasti menarik Bu kalau menurut saya. Nggak terlalu panjang ceritanya. Pak Marianto seneng wayang nggak Pak? Seneng ya, karena wayang itu kan mengisahkan sebenarnya diri kita sendiri. Nah seperti diceritakan Pandawa 5, nah itu sebenarnya kan ada di dalam diri kita sendiri. Nah kalau itu bisa kita renungkan, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, saya kira kita akan menjadi manusia yang utama. Nah karena di situ mengandung filsafat yang tinggi, ya, bahwasanya yang pertama yaitu apa itu Yudhistira. Nah, Yudhistira itu kan orang yang sangat orang yang sangat jujur, setia, dan tidak pernah bohong. Karakternya seperti itu ya? Seperti itu. Lalu yang kedua Werkudara atau Bima. Nah, itu kan karakternya kan badannya kekar. Nah, maco. Iya. Terus apa Pak? Terus lalu terang. Apa itu? Ngoko loh Pak. Iya. Apa noni? Apa adanya Blokosito. Nah, di situ kan menjadi kekuatan kita, Bu. Ya. Nah, karena apa itu badannya yang kekar, mempunyai kekuatan yang besar. Nah, itu melindungi yang keluarga. Melindungi keluarga. Nah, itu ya karakter itu ya. Itu. Lalu Arjuna, Pak. Arjuna. Nah, Arjuna Betul, ini kan Arjuna. wah, Arjuna itu ada simbol dari apa itu? Apa, Pak? Simbol dari keinginan kita, Bu. Nah, itu kan mempunyai senjata Pasupati. Nah, senjata Pasupati itu kan apa itu kena tembus enggak itu pasti mati yang dianu. Nah, itu adalah apa itu simbol dari apa itu keperkasaan seorang laki-laki, Bu. Kita memang kehilangan keperkasaan laki-laki. Oh, iya. Maka wanita harus bekerja karena kurang perkasa laki-lakinya. Terus, iya. Yang Nakula Sadewa, Pak. Nakula Sadewa itu kan apa itu kembar, bahasa kembaran. Nah, itu kan juga apa itu memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, sehingga apa itu dengan demikian sifat-sifat yang baik itu harus ditiru oleh kita semuanya. Nah, Pandawa itu adalah simbol dari suatu kebenaran. Kebaikan dan kebaikan ya. Yeah. Itu yang diharapkan nanti menjadi karakter dari generasi milenial. Yeah. Saya rasa begitu ya. Yeah. Oke, Bapak Parianto, terima kasih banyak. Mas Erwin, terima kasih banyak. Mungkin ada pesan nih dari Pak Parianto untuk generasi senior dan
untuk generasi junior dan Mas Edwin untuk generasi senior. Ayo monggo Pak Parianto dulu. Iya. Monggo Pak. Pesan saya untuk generasi milenium, yang penting harus yang pertama mempunyai sopan santun. Lalu yang kedua harus bakti kepada yang kuasa, kepada orang tua, ya. Lalu yang ketiga ya harus menempuh pendidikan yang tinggi, karena globalisasi ini tidak cukup kita untuk hanya sekolah SD SMP saja, harus dituntut untuk sekolah yang tinggi. Oh gitu ya. Iya. Persaingan global ya Pak. Persaingan global ini sangat ketat sekali, sehingga ilmu setinggi langit. Tapi jangan lupa kita masih menginjak bumi. Itu pesannya ya. Baik, Mas Erwin, gimana Mas Erwin? Mungkin kalau untuk generasi yang lebih tua Bu, paling tidak itu enggak bosan-bosannya untuk membimbing kita Bu. Apalagi kan kita masih muda, mesti pemikirannya itu yang neko-neko Bu kasarnya. Janganlah sampai berhenti untuk membimbing, dan jangan sampai sungkan-sungkan untuk minta tolong untuk Bu, teknologi kan semakin maju. Nah itu bilang biar tidak sampai kudet lah. Kudet itu apa toh? Kurang update Bu. Ya Allah, saya kurang update. Kudet begitu Mas pesannya. Terima kasih Pak Parianto, terima kasih Mas Erwin. Baik, sebagai generasi kudet seperti saya kurang update katanya Mas Erwin. Jangan segan-segan meminta bantuan pada generasi muda. Generasi mudanya juga yang sopan dong kalau kita mintain tolong ya. Jangan, mama tuh kudet gitu kan, kita nggak enak juga ya. Baik, jadi kesatuan sinergi dari generasi senior dan junior, the big family, keluarga besar kita harus bersatu, padu, saling mendukung, saling berkomunikasi dengan baik, jujur, dan karakter Pandawa tadi sudah dikatakan oleh Pak Parianto akan kita bisa pelajari dari seni pewayangan. Tunggu tanggal mainnya, 2 jam belajar nonton wayang yuk. Dan kita semua akan belajar budi pekerti luhur dari karya budaya, karya seni budaya leluhur kita yang adiluhung, sehingga akan terikat benang merah dari generasi ke generasi berikutnya. Generasi yang slow menuju generasi yang cepat, tapi kita saling bergandengan tangan membuat benang merah di antara generasi ke generasi. Baik, pemirsa Dharma TV, semoga pembicaraan ini membuka mata batin kita, mata hati kita untuk bisa melihat bahwa ternyata komunikasi saja yang harus diperbaiki di antara kita, dan tentunya tetap kita semua ingin menuju ke masa depan yang bahagia, yang gilang gemilang untuk Indonesia mercusuar dunia. Kata kunci kita, mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.